Baik, sebelumnya kami dari kelompok 7 akan mengulas pada pembelajaran manajemen risiko yang dibimbing oleh Bapak Bayu. Langsung saja saya di sini akan menerangkan pada bab 1, yaitu prinsip manajemen risiko. Risiko sendiri adalah probabilitas kerugian, bencana, atau peristiwa yang tidak diharapkan yang kemungkinan akan terjadi di manapun berada, seperti kita di perusahaan ataupun di bisnis kecil juga itu berpengaruh dan pasti akan terjadinya resiko. Prinsip manajemen resiko dikelola menjadi beberapa, yaitu prinsip yang pertama, resiko ada di mana-mana. Prinsip yang kedua, ancaman dan peluang. Prinsip yang ketiga merupakan kombinasi dari bahaya dan peluang yang menguntungkan. Terus prinsip yang keempat, tidak semua resiko diciptakan sama. Prinsip yang kelima, yaitu resiko bisa diukur. Prinsip yang keenam, alat untuk mengakses resiko dan output dari penilaian resiko harus dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan daripada proses lainnya. Prinsip yang ketujuh, kunci manajemen resiko yang baik adalah berhubungan dengan resiko yang harus dihindari, resiko yang harus diambil, dan resiko yang harus dieksploitasi. Dan juga prinsip ke-8, yaitu mengelola risiko secara benar. Kita harus memahami pengungkit yang menentukan nilai suatu risiko. Prinsip ke-9, yaitu mengelola risiko secara baik ialah inti utama praktik bisnis yang bagus dan merupakan tanggung jawab semua orang ataupun semua yang ada di tempat atau yang mempunyai bisnis tersebut. Prinsip yang ke-10, untuk berhasil pada manajemen risiko, kita harus menanamkan dalam organisasi melalui struktur dan budaya. Selanjutnya kita masuk ke bab 7, yaitu manajemen resiko bisnis. Resiko bisnis merupakan resiko yang timbul terkait kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan dalam berkembang di dunia bisnis. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh resiko bisnis di dunia food and beverage atau makanan siap saji. Yang pertama yaitu teman-teman tahu makanan siap saji seblak. Nah, resiko bisnis di usaha seblak tersebut yang pertama adalah banyaknya kompetitor atau pesaing usaha yang membuka usaha di bidang seblak tersebut. Yang kedua yaitu resiko bisnis mengenai gizi dan kandungan yang terkandung dalam makanan tersebut. Apakah gizi tersebut sudah baik dan sehat untuk dikonsumsi para pelanggan. Dalam identifikasi risiko bisnis diperlukan rasio untuk memudahkan identifikasi risiko bisnis tersebut. Rasio yang digunakan yaitu rasio DOL, yaitu rasio degree of leverage, di mana rasio ini menggunakan laba atau keuntungan operasional dan perubahan penjualan dalam bisnis tersebut. Faktor yang mempengaruhi rasio degree of leverage atau DOL ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu struktur biaya, di mana modal yang terkandung dalam bisnis tersebut mempengaruhi rasio DOL ini, dan yang kedua yaitu tingkat kompetisi industri, di mana kompetitor lain itu juga bergantung pada rasio DOL ini. Di sini saya akan menerangkan tentang proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko yaitu melakukan tindakan untuk menghadapi risiko. Itu ada 3-4 cara, yaitu 1. Menghindari, avoid. 2. Menerima atau accept. 3. Meminimaliskan risiko dengan mentransfer risiko. Dan nomor 4 yaitu menyebar atau split. Identifikasi risiko. Seluruh perusahaan idealnya melakukan identifikasi risiko secara berkala. Perusahaan wajib memiliki
metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas perusahaan. Proses identifikasi risiko perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling berkurang dilakukan terhadap risiko pada produk dan aktivitas perusahaan, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas terbaru melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Pengukuran risiko. Menurut Peter Drucker, seorang guru manajemen, menyebutkan bahwa pengukuran adalah elemen dasar keempat dari pekerjaan seorang manajer. Pemantauan risiko. Pemantauan risiko yaitu pemantauan dapat dilakukan oleh unit pelaksanaan maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko. Tindakan yang diperlukan yaitu seperti contoh pemantauan risiko pada industri dana pensiun. Risiko telah diidentifikasi, diukur, dan telah dikendalikan oleh dana pensiun dapat dipantau dalam bentuk dokumentasi atau risiko. Pengendalian risiko yaitu dapat 1. Accept, nomor 2 kontrol, nomor 3 avoid, nomor 4 transfer. Penerapan pengendalian risiko pada industri pembiayaan yaitu seperti tadi. Nomor 1 accept, perusahaan memutuskan untuk menerima risiko, dan nomor 2 adalah kontrol, perusahaan memutuskan untuk mengurangi dampak kemungkinan yang terjadinya risiko. Nomor 3 avoid, perusahaan yang memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas apapun atau tidak memilih melakukan aktivitas alternatif yang lain yang menghasilkan output. Nomor 4 yaitu transfer, perusahaan memutuskan mengalihkan sebagian tanggung jawab pelaksanaan kepada pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga yang dimaksud adalah pihak yang lain melalui pembiayaan. Dan yang terakhir adalah sistem informasi manajemen risiko. Menurut Winarto, sistem informasi mendatangkan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, diantaranya adalah bagi perusahaan itu sendiri. Informasi yang dihasilkan berbagai informasi atau laporan untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajer. Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari SIM yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan dalam rangka penerapan manajemen risiko dan efektif. Selanjutnya yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal yaitu proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tujuan perusahaan. Komponen pengendalian internal menurut Tuanokota yaitu meliputi lingkungan pengendalian risiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi, kegiatan pemantauan, risiko inheren, risiko dikendalikan, dan risiko residual. Risiko inheren merupakan risiko di dalam maupun di luar organisasi. Risiko dikendalikan merupakan risiko inheren yang ditekan atau dikurangi melalui kegiatan sehari-hari. Risiko residual merupakan risiko inheren yang masih ada sesudah manajemen melakukan respon terhadap risiko. Penerapan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal atau disingkat dengan SPI membantu perusahaan menjaga asetnya, menjamin tersediaan pelaporan keuangan yang terpercaya, serta mengurangi risiko penyimpangan dalam perusahaan. Saya akan mereview bab 6. Pertama, statistik untuk pengukuran risiko. Proses metode statistik dapat dipakai untuk melakukan estimasi kemungkinan terjadinya peristiwa di masa depan. Metode ini berguna untuk melaksanakan estimasi perubahan faktor resiko dapat mengakibatkan kerugian finansial. Yang kedua, pergerakan resiko di masa depan. Harga pasar digunakan untuk menggambarkan perubahan faktor resiko. Untuk mengukur resiko perusahaan akibat perubahan harga pasar, perlu dibuat skenario atas seluruh perubahan yang mungkin terjadi. Salah satu cara menggambarkan perubahan kerja adalah pembuatan pohon binomial. Pohon binomial hanya ada kemungkinan pergerakan harga pasar sehingga probabilitas rate naik atau turun sebesar 50%.
Yang ketiga, karakteristik distribusi normal. Yang pertama, kurva berbentuk lonceng dan simetris sempurna. Yang kedua, memiliki nilai min, modus, dan median yang sama dan terletak di pusat distribusi. Yang ketiga, probabilitas suatu angka berada di sisi kiri atau kanan rata-rata adalah 90%. Yang keempat, sekitar 68% dari sekumpulan angka akan berasal antara min 1 dan min 1. 95% berada antara min 2 plus 2, serta 99% antara min 3 dan plus 3. At-risk atau VAR. Model VAR mengukur resiko dengan membuat distribusi kerugian yang mungkin terjadi selama periode tertentu. Distribusi dibuat melalui 2 tahap, yaitu evaluasi posisi resiko. Merevaluasi setiap posisi resiko dengan menggunakan distribusi harga pasar untuk membuat distribusi perubahan dini seluruh posisi. Dari distribusi tersebut dapat diperoleh tingkat kerugian yang sesuai dengan tingkat keyakinan yang ditetapkan perusahaan. Bab 5. Organisasi dan fungsi manajemen resiko. Fungsi bisnis dan operasional. Fungsi ini bertugas memastikan adanya lingkungan pengendalian risiko yang kondusif di masing-masing unit bisnis dan operasional. Kedua, fungsi manajemen risiko. Fungsi ini memiliki wewenang dan tanggung jawab mengidentifikasi risiko, termasuk risiko yang melekat pada kegiatan bisnis tersebut. Yang ketiga, ada fungsi pengendalian internal, yaitu fungsi ini memastikan kepatuhan seluruh jenjang organisasi perusahaan terhadap pedoman kerja, kebijakan, sistem, dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh manajemen risiko tersebut. Komite manajemen risiko memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko pada suatu organisasi di bisnis ataupun di perusahaan tersebut. Berikut adalah format contoh struktur organisasi. Nah, di atas ini. Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu manajemen risiko korporasi. Manajemen risiko korporasi adalah bagaimana kita memanajemen sebuah risiko dalam sebuah perusahaan agar risiko tersebut tidak muncul atau tidak timbul sehingga risiko tersebut dapat merugikan perusahaan. Kemudian ada 3 manfaat manajemen risiko. Yang pertama adalah efektivitas organisasi, yang kedua adalah pelaporan risiko, dan yang ketiga adalah kinerja bisnis. Selanjutnya ada kerangka Enterprise Risk Management. Menurut OJK tahun 2016 menetapkan paling sedikit ada 4 persyaratan dalam kerangka Enterprise Risk Management. Yang pertama yaitu pengawasan efektif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang keempat yaitu sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Selanjutnya ada 7 komponen dalam manajemen risiko perusahaan. Yang pertama yaitu tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi telah membuat proses organisasi yang terkontrol atau terukur serta terarah sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah manajemen lini yang mengintegrasikan manajemen risiko dalam aktivitas penghasil pendapatan sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu manajemen portofolio untuk mengumpulkan exposure, menggabungkan pengaruh diversifikasi dan mengawasi konektivitas dalam sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu pemindahan risiko. Yang kelima yaitu analisis risiko untuk memberikan perangkat pengukuran dan pelaporan yang efektif. Yang keenam yaitu sumber daya, data, dan teknologi. Yang ketujuh yaitu manajemen stakeholder. Terima kasih.